sebelum Anies meninggalkan AHY. Gak mungkin Cak Imin paham tentang global security. Dia paham tentang Jawa Timur, tapi dia gak paham Asia Pasifik. Kesalahan Anies di situ. Meninggalkan orang yang paham tentang global security. Nah sekarang AHY bergabung dengan Prabowo, maka lengkaplah pengetahuan kalian, saya sebut kalian, tentang keadaan ketegangan di Indo-Pasifik. Jadi pasti kubu Prabowo lebih paham do speak global security dibandingkan Anies, apalagi Ganjar. Ganjar paham wadah saja enggak. Kita mau fair katakan itu. Sebelum diuji dengan soal-soal lain, kalau isunya adalah security, global security, Prabowo paling paham. Apalagi ditambah dengan pengetahuan teoritis dari AHY. Apalagi ditambah dengan relasi internasional dari Presiden SBY. Lengkap kan? Jadi jangan katakan saya melemahkan Anies, bukan. Secara objektif memang itu akan terjadi. Orang akan menilai bagaimana menyelesaikan Rempang. Kalau terjadi dispute di Asia Pasifik dan Rempang jadi alasan, jadi kasus belli, alasan untuk berperang. Siapa yang paham? Jadi saya mau fair menerangkan soal itu. Yang kedua adalah soal persaingan di Indo-Pasifik. Orang masih menunggu jadi nggak perang di Indo-Pasifik atau jadi nggak perang di Eropa tuh? Pasti jadi. Karena kita tahu bahwa siklus peradaban itu mesti ada penyelesaian, mengeluarkan kemarahan, mengeluarkan kekuatan. Kan mesti diuji kekuatan itu. Walaupun kita ingin supaya tidak terjadi, tapi nggak mungkin. Harus ada realignment, pengaturan ulang kekuatan-kekuatan di Indo-Pasifik dan di Eropa itu. Udah terlalu lama, sudah 70 tahun nggak ada semacam upaya untuk renegosiasi stabilitas di Eropa itu, kayaknya stabilitas yang semu. Demikian juga yang terjadi di Indo-Pasifik. Bagaimanapun Cina tumbuh sebagai superpower, tapi dia masih sebut aja junior superpower. Karena masih ada masalah dengan tenaga kerja yang berlebihan. Kelas menengah yang mulai marah pada Jinping. Walaupun Cina memperlihatkan ambisi, iya, tetapi ambisi Cina itu akan dibatalkan oleh daya dukung ekonominya tuh. Jadi kita mau lihat isu ini, Anda sebagai mahasiswa mulai mengajukan pertanyaan pada calon-calon presiden di debat-debat yang akan dibuat di kampus-kampus. Dan hanya di kampus kita bisa menguji paradigma seorang pemimpin. Gak bisa kita uji paradigma seorang pemimpin di panggung dangdut atau lewat TikTok. Jadi saya ingin supaya forum ini jadi forum akademis, murni. Lepas dari ada sinyal politik saya abaikan aja tuh. Tetapi saya ingin ada satu koalisi pikiran untuk menuntun bangsa ini keluar dari kedunguan. Itu yang terjadi setiap hari kan. Jadi pastikan bahwa isu global yang pertama soal security sudah kita bahas tadi, dan potensial untuk memberantakkan Indonesia. Walaupun Pak Jokowi tetap bilang NKRI harga mati. Pertanyaan mati pada jam keberapa kalau terjadi konflik di Indo-Pasifik gitu. Di dalam simulasi intelijen, kalau terjadi ketegangan di Indo-Pasifik yang berpotensi untuk menjadi perang terbuka, dan Amerika minta Indonesia kasih kejelasan, proksimu kemana itu? Kalau Indonesia nggak jawab, Amerika akan bilang oke, Anda nggak jawab artinya Anda pro Cina tuh. Lalu terjadi clash kecil yang sekarang mulai berasap di Taiwan, karena mesin-mesin perang Cina itu udah diarahkan ke Taiwan tuh. Kalau itu dalam 2 minggu ini berlangsung dan ada Rempang di situ tuh, siapa yang akan ambil alih Rempang? Itu pertanyaannya tuh. Lebih jauh lagi tadi pertanyaan saya, bertahan berapa lama NKRI harga mati? Dalam simulasi intelijen 14 jam NKRI betul-betul mati. Karena kalau dijepit armada ke-7 dari Amerika turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Padahal itu adalah jalur import makanan kita. Gandum kita import dari situ, daging kita import dari situ. Kalau itu putus, antibiotik kita masih import lewat Laut Cina Selatan. Kalau Amerika bilang kami mau jepit Anda ya di mulut tempat Anda bertransaksi.
Lalu Indonesia bilang kami masih punya udara, oke. Amerika bilang no fly zone di atas Indo-Pasifik. Buntu semua ekspor impor kita. Gandum gak akan masuk ke Indonesia. Berapa banyak mahasiswa yang gak bisa lagi makan Indomie? Ya gandum Indomie mesti pakai gandum Amerika tuh. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang akan mengalami infeksi karena antibiotik tidak boleh masuk ke Indonesia tuh. Dalam 14 jam kita lumpuh. Itu yang mesti kita bayangkan. Jadi sekedar untuk menerangkan bahwa isu ini isu strategis. Akan ada ketegangan di Indo-Pasifik dan hanya pemimpin yang paham tentang bagaimana mengatasi itu yang mampu untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya kira itu pesan kita supaya tema ini juga bisa dibicarakan. Kalau ada panel baru mungkin di Medan yang dekat-dekat dengan Indo-Pasifik, dibicarakan itu. Bahwa potensi kita untuk mengalami keretakan sebagai bangsa ditentukan oleh visi presiden. Paham nggak dia tentang global security? Kita tanya pada presiden-presiden, do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Tanya pada Ganjar, bengong dia. Baik, terima kasih Bang Rocky. Ya, diskusi berikutnya adalah ketika kita membahas ketiga capres saat ini yang sedang mengemuka. Dari ketiga tersebut sudah bicara gagasan. Ada dua hal yang selalu mereka dari ketiganya adalah dibawa. Satu, keberlanjutan versus perubahan. Nah, bagaimana para narsum kita menanggapi para ketiga capres ini? Apakah keberlanjutan dan perubahan yang paling dibutuhkan untuk memimpin kita ke depan? Silakan, Mas Budiman. Walaupun saya bukan mahasiswa ITB, saya suka motonya mahasiswa ITB, in harmonia progressio. Keberlanjutan di dalam harmoni. Saya letakkan itu dalam kerangka begini. Melanjutkan atau meneruskan tidak sama dengan meniru. Ya. Meneruskan itu tidak sama dengan meniru. Itu harus dicatat oleh kita. Siapapun yang merasa ingin melanjutkan Pak Jokowi, terutama Pak Prabowo maupun Pak Ganjar ya, dari tiga yang muncul ini, rupanya ada yang memang memilih untuk meniru instead of meneruskan. Satu itu. Karena itu, apa sih yang mau dilanjutkan? Ya, kalau saya sederhana aja, saya seorang aktivis dulu, Pak Prabowo adalah kekuatan. Bagian dari kekuatan yang dulu berhadapan dengan kita. Saya bilang, 23 tahun lalu kami menjalankan tugas sejarah. Pak Prabowo, Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, Pak Wiranto menjalankan tugas negara. Karena pada 23 tahun yang lalu tugas sejarah bertentangan dengan tugas negara. Karena negara Orde Baru pada masa itu memilih untuk melawan sejarah. Dan kita berpihak pada sejarah. Nah sekarang yang harus kita setia adalah pada sejarah. Di dalam sejarah itu ada kerajaan, di dalam sejarah itu ada desa, di dalam sejarah itu ada republik, ada otoritarisme, ada demokrasi, ada kemajuan dan segala macam. Sejarah itu menjadi alasnya. Nah artinya saat kita bicara keberlanjutan, kita bicara letakkan dalam konteks sejarah. Karena bisa saja sejarah mengatakan negara bangsa itu irrelevan. Saya bisa ambil contohnya atau saya bisa ambil kasusnya. Di tahun 2045, ya, di tahun 2045 saya khawatir dari 180 lebih negara mungkin hanya ada 5 atau 8 negara saja yang relevan. Karena apa? Karena simply dia tidak mengikuti arus sejarah itu. Apa sih sebenarnya? Saya cermati setiap 25 tahun sekali setelah Perang Dunia Kedua teman-teman. Dunia ini ganti kurikulum. 25 tahun pertama, siapa yang menguasai sumber daya alam itu akan menjadi penguasa dunia. Sehingga seluruh konflik politik, perang saudara, revolusi, kudeta, kontra revolusi itu selalu bicara soal perebutan sumber daya alam. Makanya muncul pada waktu istilah kutukan sumber daya alam. Tahun 65, kudeta di Guatemala, kudeta di Iran, terusan Suez, kudeta di Amerika Latin semua tentang sumber daya alam. Sampai tahun 70. Pemenangnya Amerika, pemenangnya Uni Eropa. 25 tahun kedua, 70 sampai 95, siapa yang menguasai manufaktur, dia menguasai dunia. Jepang, Jerman muncul dengan Hitachi, Toyota, Mercedes-Benz, kulkas-kulkas yang masuk ke seluruh dunia. Peristiwa Malari 74,
demo mahasiswa anti membanjirnya produk-produk manufaktur Jepang itu adalah refleksi politik dari dunia yang sedang mau mencari rezeki dari manufaktur. 95 sampai tahun 2020, siapa yang menguasai uang, rekayasa keuangan, menjadi kaya tanpa berkeringat dan berproduksi, itulah yang akan menjadi penguasa dunia. Muncullah di situ Qatar, muncullah di situ Dubai, muncullah di situ pusat-pusat keuangan, muncullah orang seperti Soros segala macam 95 sampai 2020. Reformasi 98 yang didahului krisis moneter 97 itu adalah karena dunia sedang berebutan kaya dengan cara merekayasa uang. Tahun 2020 sampai tahun 2045 siapa yang menguasai data itu akan menjadi penguasa dunia. Pandemi membuat setiap orang kegiatannya terdata. Makan, belajar, seminar di Zoom, semuanya terdata. Tahun 2020 sampai tahun 2045 adalah soal konsolidasi data apapun. Data perilakumu, data genetikmu, data persepsimu, segala macam sehingga 75 likes-mu di media sosial apapun, entah TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, 75 like-mu tentang apapun itu mencerminkan ideologimu. Itu 2020 sampai 2045. Nah, kita sudah ketinggalan pada 25 tahun pertama jadi korban. 25 tahun kedua manufakturan kita jadi korban. 25 tahun ketiga jadi korban. Maukah kita 25 tahun keempat sampai 2045 kita jadi objek lagi? Saya berharap Pak Prabowo insya Allah terpilih secara strategis meletakkan konsolidasi data dan mengoptimalisasi data bagi kemenangan Indonesia. Data geopolitik, data psikopolitik, data biopolitik, data neuropolitik, data plasma nutfah, data persepsi, perilaku semuanya untuk keuntungan Indonesia sampai tahun 2045. Di tahun 2045 ketika semua data terkumpul sedunia, hanya ada mesin-mesin tertentu yang dikuasai negara tertentu. Kecerdasan buatan general akan memantau dan memindai kita semua. Itulah kebijakan akan bersumber dari sana. Kebijakan politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, segala macam. Di mana kementerian-kementerian negara-negara bangsa akan lumpuh. Karena data tentang kesehatan barangkali ada di kantor big company perusahaan bio AI. Data pangan, data cara orang Indonesia berpikir akan dipegang oleh perusahaan big company data edu AI. Bahkan mungkin tidak berpisah-pisah jadi satu, artificial general intelligence jadi satu. Di mana kecerdasan mesin ini akan melampaui kecerdasan 8 miliar manusia dijadikan satu dan itu enggak lama. Saya bayangkan itu jika tidak ada di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi bagian dari negara yang tidak relevan lagi. Lambang negaranya masih ada, lagu kebangsanya masih ada, paspor masih ada, merah putih masih ada, tapi dia seperti rumah kosong. Tanpa ide apapun tentang apapun. Padahal 25 tahun ke depan, 2045 ke depan, setelah sumber daya alam, manufaktur, keuangan, dan data, 2045 ke depan, siapa yang menguasai imajinasi itu yang akan menjadi penguasa dunia. Baik Abang. Disitulah kita butuh pemimpin-pemimpin yang imajinatif dan strategis. Menyiapkan bangsa Indonesia menjadi manusia imajinatif. Saya tambahkan, Indonesia, Nusantara sebenarnya di dalam rantai global peradaban dari dulu, kita dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa imajinatif. Karena apa? Kita nggak usah repot ngurusi makan. Subur kita ini. Dan kita bayangkan dengan 700 suku lebih, kita menghasilkan banyak imajinasi. Tapi karena imajinasi kita dalam bentuk dongeng tidak ditopang oleh teknologi, orang sedunia, remaja sedunia lebih mengenal dongeng-dongeng hikayat Korea. Apakah orang Australia, apakah orang India, apakah orang Eropa kenal hikayat Roro Jonggrang? Ditopang oleh teknologi informasi. Hikayat Malin Kundang, Lagaligo tidak. Padahal itu sumber daya manusia ada, sumber daya manusia kita pas-pasan, sumber daya alam kita kaya. Dan satu lagi, sumber daya dongeng kita kaya.
Itu adalah cara kita membangun persepsi, cara kita membangun soft power di luar hard power yang disebut oleh Bung Rocky tadi. Tadi dia sebut hard power tentang senjata, segala macam. Ada namanya soft power. Dalam berdiplomasi, geopolitik, geostrategi, geoekonomi, soft power tidak kalah pentingnya. Soft power tidak kalah pentingnya. Bagaimana Hollywood menaklukkan, membentuk persepsi kita tentang komunisme sampai tahun 90-an. Kemudian setelah itu bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita tentang Islam. Bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita sekarang tentang Cina. Itu kan karena sumber daya dongeng Amerika ditopang oleh teknologi. Kita punya kemampuan produktif membangun dongeng sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi karena tidak ditopang oleh teknologi data, kekuatan imajinasi kita melayang-layang jatuhnya pada halusinasi. Sehingga kita pun sering dalam memilih pemimpin kita halusinatif. Imajinatif tapi jangan halusinatif. Saya kira itu aja. Makasih. Baik Abang, terima kasih. Terima kasih untuk keempat narasumber kita. Saya sudah dikode, ini teman-teman mahasiswa sudah punya banyak pertanyaan Abang untuk ketiga empat narasumber kita. Yang paling pertama, karena tadi sudah paling duluan angkat tangan, silahkan. Sebutkan nama dan jawab pertanyaannya. Silahkan ajukan pertanyaan. Kepada siapa disampaikan pertanyaannya, silahkan. Tes. Halo, oke. Pertanyaan saya kepada semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis. Saya perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sekaligus anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begini, membahas mengenai kepemimpinan masa depan, kaitannya dengan masa depan bangsa Indonesia ini sangat rumit dan ruwet. Karena pada saat sekarang ini, siapapun pemimpinnya, bahkan siapapun orangnya, pasti sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kepemimpinannya atau programnya, terlebih-lebih berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara yang sudah ada sebagai rujukan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu, fakta realitasnya, fakta objektivitasnya yang ada di lapangan dan yang sama-sama kita lihat saat ini, kekuatan penguasa asing dan penguasa domestik itu menjadi faktor utama suksesi kepemimpinan, siapapun pemimpinnya. Oleh karena itu, bahkan suksesi kepemimpinan ini kita bisa lihat contohnya dalam bentuk undang-undang. Mereka bisa membuat atau membentuk undang-undang dan diciptakan dan juga dikawal seperti apa yang mereka inginkan. Kita bisa lihat salah satu contohnya adalah seperti Rempang dan juga Air Bangis saat ini yang kebetulan adalah daerah saya, yang dimana dari hal tersebut mereka menguasai kurang lebih atau lebih bahkan 30.000 hektar dengan alasan atau dalih proyek strategis nasional. Pemilu, kita sudah berkali-kali dan sudah bertahun-tahun gitu, sejak 2019 adalah puncaknya, mengenai pemilu bahwasanya pemilu saja pada saat sekarang ini itu sudah diatur pesertanya siapa, pemenangnya pun siapa, baik itu dari presiden dan mungkin pun kemungkinan besarnya adalah anggota DPR. Baik. Terima kasih. Sebentar moderator, karena kami jarang bertemu dengan Bung ini, harapkan juga untuk semuanya disampaikan gitu ya moderator. Banyak yang mau disampaikan ya. Ya, baik. Mumpung ada gitu ya moderator. Nah, untuk hal Singkat tersebut saja. ya, untuk hal tersebut itu saat selanjutnya gitu ya. Bagaimana penguasa-penguasa kita ini adalah dikuasai oleh penguasa, kita bisa katakan gitu ya. Semuanya dikuasai dan ditentukan oleh penguasa asing, oligarki, dan juga berkolaborasi dengan kepemimpinan bangsa ini. Ini kalau sudah begini sistemnya, sudah begini keadaannya, apa yang diharapkan dari kepemimpinan? Kan kepemimpinan jenis apapun dia tidak akan bisa untuk secara maksimal melaksanakan programnya. Jadi permasalahan utamanya di sini saat ini, permasalahan sebentar moderator, permasalahan utamanya saat ini Banyak adalah nih
adalah ya baik. Oke. Oke, terakhir dari saya moderator. Terakhir dari saya. Kita beri kesempatan Mohon pada yang izin. lain nanti, yuk. Terakhir dari saya bahwasanya kita semua tahu Pak Jokowi itu bukanlah dalang utamanya atau yang paling utama dipermasalahkan apapun permasalahan yang ada di dunia ini, di Indonesia ini maksud saya. Terima kasih. Tetapi tunggu sebentar, tetapi bahwa Sudah. kita tahu ada dalam Ini mastermind-nya. mau berebut. Mastermind-nya yang mana mastermind-nya itu adalah yang mengelola, menguasai pendanaan modal atau misalnya penguasa Cina. Pengusaha Siap, Cina oke, yang kita terima bisa kasih. bilang 9 naga gitu. 9 naga. Mengapa tidak ini yang didebat, tidak ini yang terus semacam dilakukan debat secara massa gitu yang dipertontonkan ke Terima masyarakat kasih. Indonesia ini gitu. Itu yang kami butuhkan gitu. Kita sudah 1-2 kali Terima terus kasih. membahas mengenai Ya, terima kasih. permasalahan ini gitu. Tapi tidak ada tindakan lanjutannya seperti Ya, itu. Tidak terima ada kasih gunanya. sudah paham. Iya, Ya, terima baik kasih kurang pertanyaannya. lebihnya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh, abang-abang narasumber lihat mahasiswa kita ya. Ini tuh penerus abang berempat nih sepertinya tuh. Vokal mahasiswa-mahasiswa kita yang risau, galau sama situasi bangsa. Silakan mungkin Bang Rocky dulu jawab singkat saja, nanti bergantian dengan yang lain. Ya, saya mendengar suara dan pikiranmu tuh. Kamu jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Aktivis bahasa Inggris, Ya. aktivis ini. Semester berapa? Oke. Rencana DO semester berapa? Abang Rocky mau bilang fakultas sastra Inggris gak cocok ya buat dia ya? Kenapa? Karena Anda terlihat sudah menguasai semua isu. Dan Anda bisa ucapkan itu dalam debat, bahkan dengan bahasa Inggris. Ngapain sekolah lagi? Anda bisa tantang Anies, Prabowo, Ganjar untuk debat soal itu. Dan mereka akan hargai Anda. Jadi yang Anda terangkan tadi memperlihatkan bahwa bangsa ini memang berantakan itu. Segala macam, kalau kita anatomi kita dibuka itu borok di sini, virus di sini, bakteri di situ. Di dalam ilmu biologi ada prinsip kalau sel itu sudah rusak, dia diberi kekuasaan oleh langit untuk membunuh diri itu. Namanya apoptosi. Selnya bunuh diri supaya dia tidak mengganggu sel yang lain tuh. Kalau dia gagal bunuh diri, dia mengalami penyebaran itu, dalam kanker itu, metastasi itu. Jadi kita mau lihat di mana sel itu gagal bunuh diri. Mestinya Pak Jokowi udah bunuh diri. Karena efek dari kerusakan itu kemana-mana sekarang, Anda terangkan tadi itu. Nah kita mau recover itu dan berupaya untuk tahan sebentar, masih mungkin ya ada serum kecil yang masih bisa kita harapkan. Supaya nggak terjadi chaos, nggak terjadi people power. So secara ilmiah kekacauan, tadi kita baca bagaimana seorang ibu itu di Tangerang, bayangkan dia mencuri telur hanya untuk makan anaknya. Dan untung polisi tahu bahwa betul-betul dia mencuri karena suaminya sekedar penari ojol itu gagal untuk bawa pulang uang. Di mana-mana, kemarin saya muter-muter di Jawa Barat tuh, bertemu dengan seorang perempuan, anak umur mungkin 5-6 tahun itu yang usia sekolah 7. Ngejar saya hanya untuk minta, bahkan dia bilang, saya cuma butuh 1.000-2.000 rupiah Pak. Sebagai jajan. Di mana-mana ada krisis sosial, itu dasarnya tuh. Jadi kita menanti satu isu yang kita tahu ini akan lumpuh sebetulnya. Tapi bahan-bahan yang kita pakai tadi, kita mau ucapkan dengan satu kalimat bahwa pemimpin di depan kita yang sekarang sedang kita uji harus paham 2 hal. 1, perintah konstitusi untuk mensejahterakan bangsa. Dan 2, perintah konstitusi untuk ikut di dalam perdamaian dunia. Itu yang saya maksud tadi. Jadi 2 hal itu memang dibebankan pada kita. Dan tadi pertanyaan Ibu moderator, kan dua-duanya aliansinya udah nggak jujur lagi kan.
Anies yang tadinya perubahan, sekarang bermain dengan kimia keberlanjutan. Kita nggak bisa tangkap dari Anies, yang mana yang Anda anggap sebagai perubahan nanti itu. Caimin itu bukan faktor perubahan, bahkan Caimin bilang dia akan teruskan semua proyek Jokowi, termasuk stunting kalau begitu. Itu datanya begitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi melihat Anies di dalam satu cawan kimia yang sama. Anies molekul, Caimin molekul. Molekul Caimin masuk ke ruang sebelah kiri Anies dan nggak bisa balik lagi. Namanya osmosis. Molekul kecil masuk ke semi permeable dinding dan menjadi molekul besar. Anies tergopo-gopo untuk mengucapkan perubahan dan Caimin bilang nggak perlu perubahan. Sebaliknya di tempat Gerindra terus mengatakan bahwa oke, lanjutkan Pak Jokowi. Tetapi Gerindra paham bahwa ada hal yang tidak mungkin diucapkan setelah Prabowo jadi presiden. Karena itu dia kasih peluang untuk perubahan. SBY adalah osmosis baru masuk di situ tuh. Jadi kita lihat bahwa keadaan ini menunjukkan memang ada pengaturan baru dalam koalisi itu. Dan kita yang akan tuntun sebetulnya. Kita yang mesti pastikan Anda mau berubah dalam soal apa. IKN mesti dibatalkan menurut saya. Saya akan tagih pada Pak Prabowo. Dengan cara apa? Melalui SBY. Karena SBY yang ingin IKN dibatalkan. Kan jelas dong. Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan IKN? Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan Omnibus Law? Kita akan tuntut pada SBY bukan pada Prabowo. Karena itu adalah program SBY. Fair. Kita akan tuntut bagaimana Prabowo menyelesaikan soal-soal yang menyangkut global security. Tidak pada SBY. Jadi kita tahu kimia itu sedang berubah. Tetapi yang nggak boleh berubah adalah kepastian kita. Anak-anak muda, generasi baru yang paham bahwa grammar ke depan adalah soal tadi. Keterkaitan kita dengan anak muda di Eropa. Keterkaitan kita dengan anak muda di Amerika. Yang menginginkan dunia diatur ulang dengan kesetaraan, dengan solidaritas. Tuh. Nggak ada lagi anak muda di Eropa yang masuk keluar mall untuk beli branded items itu. Mereka tukar-menukar baju lewat Instagram dengan anak yang ada di Riau. Anak yang ada di Amerika Latin. Tuh. Itu yang terjadi sekarang. Tuh. Jadi kita pastikan bahwa GMPK ini mewakili satu ide baru tentang masa depan Indonesia. Itu yang kita jaminkan melalui seminar hari ini. Baik, karena kita terbatas waktu dan ini masih banyak pertanyaan, saya cukupkan satu narasumber dulu karena teman-teman lain masih mau bertanya dan masih ada narasumber lain. Siapa? Sebutkan nama yang Jas Alma Mater Ungu, silahkan sebutkan nama, pertanyaan singkat saja karena teman-teman lain punya banyak pertanyaan lain. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Himami. 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 Iya, berasal dari Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis. Oh, dari Ciamis. Iya, jauh datang ya. langsung dari Ciamis tadi. Selamat datang dari Ciamis. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyampaikan bagian dari kami, menyampaikan bentuk dari aspirasi yang memang seharusnya harus disampaikan oleh rekan mahasiswa semuanya. Betul. Terkait dengan hal ini, kita tentunya meneropong kepemimpinan masa depan. Ketika memang semalam saya masih di kereta, saya juga melihat daripada acara yang lainnya. Ini terkait dengan 3 baca pres. Terkait dengan hal itu, banyak sekali janji-janji yang diutarakan dan diinginkan mungkin oleh mereka. Akan tetapi terkait dengan janji-janji mereka, kita tentunya tidak semuanya dapat memahami apa yang menjadi janji mereka, yakni terkait dengan poin literasi itu sendiri. Melihat dari poin literasi ini, sering sekali Bung Rocky itu menyampaikan tentang akal sehat dan juga kedunguan gitu. Melihat dari hal tersebut menjadi salah satu pemikiran-pemikiran yang harus kita perhatikan terkait dengan hal itu. Rekan-rekan mahasiswa di sini tidak hanya memberikan aksi, akan tetapi memberikan solusi. Sudah seharusnya kita membuat tim seperti itu. Nah, melihat daripada hal ini, langsung kepada pertanyaan, meneropong kepemimpinan masa depan, tidak adanya bentuk yang diangkat terkait dengan poin literasi ini. Sedangkan dalam data kemenko.pmk.go.id, di situ sudah disampaikan bahwasannya kita berada di 62 dari 70 negara. Bagaimana menurut Bung dan juga kanda-kanda sekalian terkait dengan hal itu, boleh untuk disampaikan, karena kita perlu untuk memiliki kepemimpinan dan pemimpin yang memang benar-benar memperhatikan rakyatnya terkait dengan poin literasi dan juga pemikirannya. Baik, terima kasih, saya Himami. Wassalamualaikum Himami, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Himami, saya tanya dulu, berhubung kita terbatas waktu, narasumber juga sudah harus pulang. Kamu tunjuk ingin mendapatkan penjelasan dari narasumber, paling ingin dapat dari siapa? Poin-poin aja, silakan mau. Iya, Bang Budiman, Bang Budiman. dan juga kalau bisa ditambahkan sama Bung Rocky.
Silakan. Bang. Terima kasih. Apa tadi pointivasi? Literasi. Literasi. Ya, terkait dengan literasi. Literasi. Bang. Saya kalau bicara soal literasi, saya ini bisa selamat karena literasi. Karena begini, saya bukan orang yang politisi yang atau bukan orang yang suka punya keterampilan ngumpulin duit, saya nggak punya. Saya nggak punya. Tapi saya selama ini bisa survive begitu ya dengan pakaian yang agak rapih seperti ini. Karena saya percaya bahwa ini karena literasi. Saya survive karena literasi. Saya pernah ditangkap 6 kali. Selalu di ujung interogasi saya selalu berhasil meyakinkan interrogator saya untuk mendukung perjuangan saya. Karena soal literasi. Karena bagi saya, pada akhirnya apa yang membedakan seorang pemimpin dengan orang yang akan dipimpin adalah kesadaran dan kepekaan. Bagi saya literasi itu bukan cuma sekedar tahu dan mengerti. Enggak. Anda taruh seorang calon pemimpin, calon presiden berdebat. Anda drill itu seminggu, mungkin dia bisa ngomong. Tapi itu tidak akan pernah masuk internalisasi dirinya. Karena dia sebenarnya masih illiterate. Dia tidak punya literasi. Dia hanya membaca, tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, terus terang saja, saya nggak mengatakan bahwa Pak Ganjar atau Pak Anies tidak punya pemahaman tentang isu geopolitik. Saya pikir seminggu mereka belajar, mereka bisa. Cukup cerdas untuk itu. Mereka adalah orang doktor, cerdas untuk membaca tentang masalah-masalah geopolitik, dibaca literaturnya. Tapi soal literasi, kemudian visi, itu dibutuhkan keberpihakan dan kepekaan. Satu itu dari elit, ya, itu dari elit. Kedua, zaman saya masih muda, persoalan kita adalah kekurangan informasi. Zaman kalian, itu adalah kebanyakan informasi. Jadi literasi juga tidak sekedar soal banyak-banyakan informasi. Itu sudah nggak jadi masalah. Tapi mengolah cara berpikir dan mengolah informasi itu. Kenapa saya katakan begini teman-teman? Ini yang mungkin banyak disalahartikan bahwa seolah revolusi industri itu adalah soal menghasilkan orang-orang ahli komputer, ahli AI, ahli bioteknologi. Enggak. Kita butuh orang-orang yang mau berpikir filosofis. Pola pikir, apa artinya eksistensi kita di tengah mesin? Apa artinya ketika seluruh pekerjaan fisik kita, pekerjaan rutin kita, pekerjaan berbahaya kita diambil oleh mesin. Dan hari ini dengan ada ChatGPT, bahkan kerja-kerja intelektual kita diambil alih oleh mesin. Bikin makalah, Anda serahkan aja ChatGPT. Karena itu, literasi bagi saya salah satunya kemampuan melakukan refleksi perjalanan hidup. Itu literasi, bukan sekedar banyak-banyakan baca. YouTube sudah banyak, Google sudah banyak. Tapi kemampuan melakukan refleksi perjalanan hidup. Karena pada akhirnya di era generatif AI, ketika AI sudah mengambil alih kerja-kerja intelektual kita. Satu-satunya jenis buku dan satu-satunya jenis tulisan yang bisa dibuat oleh manusia adalah memoir hidupnya. Kalau Anda mau bikin makalah tentang ekonomi, bikin makalah tentang politik, bikin tulisan tentang agama, bicara tentang software engineering, serahkan pada ChatGPT, AI generatif, mereka bisa melakukannya. Tapi hanya manusia yang pernah patah hati, manusia yang pernah gagal, manusia yang pernah cemburu, sedih dan bahagia, itulah yang bisa membuat tulisan lahir dari pengalamannya sebagai Homo sapiens. Baik. Itulah literasi. Karena kerja intelektual sudah diserahkan oleh AI. Jadilah manusia yang reflektif, pun kita uji di 2024, bisakah kita memilih pemimpin sebagai manusia yang reflektif dan kontemplatif. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Budiman. Silakan di LED kita mau pamer nih. Jadi seminar kita hari ini trending topik Twitter loh. Oh, trending topik nomor 1 rame. Satu aja sudah rame, ini 4 orang ya. Jadi bayangin betapa ramenya ya. Jadi teman-teman mau silakan. Tuh trending topik 1, trending topik 2. Dua-duanya Student Voice GMPK. Salam kebangsaan. Oke, Bung Rocky silakan. Pernyataan singkat aja menjawab pertanyaan Himami tadi.
tadi ya. Iya, Oke, kita mempertanyakan sesuatu yang sebetulnya kita miliki dari awal. Negeri ini dimerdekakan dengan energi literasi. Percakapan politik di antara elite awal kita membuat kita percaya bahwa argumentasi adalah DNA dari kemerdekaan. Dan itu yang kemudian dinubuatkan sebagai karya terbaik dari para pendiri bangsa, itu konstitusi itu. Konstitusi isinya cuma dua tuh, perintah pada presiden, satu cerdaskan kehidupan bangsa, dua pelihara fakir miskin. Literasi ini mestinya dipahami oleh Pak Jokowi. Cerdaskan kehidupan bangsa. IQ nasional kita tinggal 78. Sedikit di atas simpanse. Iya, kita mau kritik soal itu. Pelihara fakir miskin. Stunting kita itu 24%, 25% prevalensinya. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir kekurangan gizi. Bagaimana dia mau berliterasi dengan kondisi kekurangan gizi? Dia akan jadi bonus demografi. Ya bagaimana kita mimpi bonus demografi kalau otaknya menyusut 20% itu karena kekurangan gizi. Itu dasarnya tuh. Jadi literasi adalah imperatif untuk menghasilkan kemerdekaan di dalam konsep kita bernegara. Tapi gagal dipastikan oleh pemimpin kita. Pemimpin kita memperpanjang jalan tol, memperpendek jalan pikiran, artinya iliteral. Buta huruf terhadap pikiran itu. Kita ingin itu dipulihkan. Karena itu kita ingin pemimpin yang berpikir. Itu dasarnya tuh. Kita tahu siapa yang akan kita pilih. Tapi kita pastikan bahwa dia mengerti bahwa jalan pikiran dia itu diasuh oleh konstitusi. Bukan diasuh oleh investasi. Nah, poin kita ada di situ tuh. Nah, saya ingin lihat sebetulnya lebih jauh lagi bahwa kita manusia didesain untuk mengucapkan literasi. Kita adalah disebut language using animal. Makhluk yang memakai bahasa sebagai tempat untuk mengucapkan protes, tempat untuk mengucapkan puisi, tempat untuk berbohong, tempat untuk jujur. Itu semuanya yang kita punya hari ini. Tetapi sekarang kita dikejar oleh kemampuan literasi dari teknologi. Itu bahayanya. Yang membuat kita ragu itu. Dan kelihatannya evolusi manusia akan terkejar oleh evolusi teknologi. Evolusi biologi kita berlangsung 4 juta tahun. Evolusi teknologi baru dalam 70 tahun ini kita udah terkejar. Teknologi berubah setiap 8 jam. Jadi poin-poin ini mesti kita pastikan bahwa pemimpin mesti paham bahwa ada evolusi biologi sebagai makhluk yang berbahasa. Tapi ada evolusi teknologi yang akan mengintervensi kemampuan kita berbahasa melalui algoritma, melalui chat GPT segala macam itu. Tapi kita mau supaya kemanusiaan kita mendahului potensi-potensi kita untuk dikendalikan secara robotics. Itu naluri kita untuk bertahan sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang mengucapkan literasi. Ini harus juga dibatinkan oleh mereka yang akan memimpin. Jangan sampai seluruh ekonomi kita diasuh secara literal oleh kemampuan material, oleh dalil material. Sekarang memang kita terima, oke, ada yang disebut market society, ada yang disebut market ekonomi. Boleh market ekonomi itu beroperasi sebagai metode untuk menseleksi dan mengefisiensikan transaksi. Tapi nggak boleh market ekonomi berubah menjadi market society. Kita sekarang ada dalam keadaan itu. Semua kita dianggap sebagai konsumen. Tidak lagi dianggap sebagai manusia yang berpikir. Manusia literer. Jadi bagaimana mengucapkan kembali manusia literer? Kembalikan kemampuan berdiskusi itu. Yang kita sebut deliberative democracy. Itu dasarnya tuh. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau ekonomi sekedar dibatasi di dalam operasi pasar. Jangan ekonomi di-expose ke dalam masyarakat sebagai kultur berpolitik. Jadi saya setuju market ekonomi, tapi jangan market ekonomi itu diubah menjadi market society. Market society akan membatalkan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waktu sudah makin habis. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, sepertinya saya harus minta maaf, sudah tidak ada kesempatan lagi. Iya, sudah mau selesai, kita closing statement. Waktu sudah terbatas.
Silakan closing statement dari Bang Fahri dulu. Silakan Bang Fahri. Baik, pertama saya terima kasih kita jadi trending topik hari ini. Mudah-mudahan ini karena kegandrungan mendiskusikan siapa calon pemimpin kita memang sedang betul-betul on di tengah masyarakat kita dan khususnya mahasiswa kita. Yang kedua, daripada kita mengikuti pertengkaran-pertengkaran yang dangkal, menurut saya mungkin teman-teman mahasiswa dan kita semua agak sering diajak berefleksi tentang sebenarnya pemimpin seperti apa yang kita akan dukung ke depan, karena alternatifnya tidak banyak. Kalau dulu judicial review yang kami ajukan untuk meminta tidak ada threshold presidensial, maka mungkin saja 4 orang di atas panggung ini bisa jadi justru ada dalam debat capres pada pemilu ini gitu. Tapi karena kita gagal melakukan judicial review, maka Budiman, Rocky, Bang Zulfan dan saya itu tidak nyapres. Terus terang kami ini berempat sebenarnya tadinya mau nyapres, teman-teman sekalian itu. Harus diakui itu gitu. Tapi oke lah, calonnya nggak akan banyak dan kayaknya juga akan ada yang nggak bisa dapat tiket juga sampai terakhir begitu ya. Atau misalnya pengen gabung begitu, ya udah kita ambil aja yang ada. Dan tadi saya sudah katakan bahwa kita sekarang sedang membutuhkan model kepemimpinan, wibawa kepemimpinan, dan pengalaman kepemimpinan yang itu semuanya menumpuk pada orang seperti Pak Prabowo. Mudah-mudahan itu bisa lancar ke depan. Itu saja pikiran saya. Ya. Terima kasih Bang Fahri. Bang Zulfan Linden, silahkan closing statement Anda yang paling pamungkas, silahkan. Terima kasih. Saya ingat sajak dulu ditulis oleh Leon Agusta. Mungkin temannya Bung Rocky juga itu. Judul bukunya Hukla. Hukla. Dia bilang harapan memeras batu keluar darah telapak tangan. Saya kira secara imajinatif bisa dipahami ya. Memeras batu keluar darah telapak tangan. Artinya kalau kita memang ingin kerja serius, memang banyak yang kita korbankan. Nah, pemimpin itu salah satu syaratnya dia korbankan segalanya untuk kepentingan rakyat. Pengorbanan itu baru lahir kalau dia cinta kepada rakyat, bukan sambelan, bukan sekedarnya. Kecintaan kepada rakyat tidak bisa diukur hanya sering datang kepada tengah-tengah rakyat yang menderita, bukan itu. Kecintaan yang sesungguhnya kepada rakyat adalah memperbaiki nasib rakyat itu, tadi penghasilannya 5.000 menjadi 50.000 supaya mereka tenang sekolah, tenang kesehatan, tenang pendidikan, pangan dan lain-lain. Bukan sering datang dan berkunjung. Apalagi untuk sekedar masuk TikTok misalnya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kita membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Selain dia menguasai persoalan-persoalan strategi global, geopolitik dan macam-macam, kebutuhan dasar rakyat itu dia harus tahu. Bagaimana dia merubah tanah kering menjadi tanah yang produktif. Saya ini baru pulang dari Irak dan terus saya ke Iran misalnya. 10 tahun yang lalu saya telusuri jalan tol dari Teheran ke Isfahan, itu kiri kanan tanah kering karena tanah itu mengandung garam. Tetapi ketika saya ke sana kemarin, tiba-tiba tanah itu berubah menjadi hutan gandum. Mengapa? Karena mereka 45 tahun kena sanksi Amerika, kesulitan pangan, ternak, makan dan macam-macam. Tapi sekarang mereka survive. Mereka ekspor ke Lebanon, ke Syria, ke mana-mana negara dari hasil pertanian mereka. Ini karena keseriusan. Lihat kekurangan rakyat itu apa, jangan di kota, coba masuk ke desa-desa. Coba datang, masih banyak orang-orang yang tidak makan, yang tidak punya baju sembarangan. Itu pertama pemimpin itu harus seperti itu. Ya. Jadi di samping menguasai bermacam-macam ideologi, pemahaman dan persoalan-persoalan negara, dia harus menyelesaikan itu. Itulah kemuliaannya sebenarnya.
Kemuliaan seorang pemimpin bukan banyak pidato, banyak bikin buku, ya, atau banyak berkunjung, tetapi memperbaiki nasib rakyat. Baik. Ya, kita ingat ya, Bung Rocky pasti sebagai filosof. Dulu Proudhon itu mengkritik Marx, kemiskinan, filsafat kemiskinan. Terus kata Marx, kemiskinan filsafat. Jadi filsafat perlu, tapi jangan hanya bermain di filsafat, tapi tidak menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Kita mengharapkan pemimpin yang ke depan bukan pemimpin yang agitator, bukan hanya sekedar pemimpin yang bicara, bukan pemimpin yang berkunjung, tapi pemimpin yang bisa memperbaiki nasib rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bang Zulfan. Bang Rocky, silakan Bang Rocky. Oke, ketika trending topik hari ini, saya dapat WA dari seseorang. Dia bilang begini, Rock, lu ternyata adalah tim sukses Prabowo. Karena duduk sama Budiman, Zulfan, dan Fakhri. Saya mau terangkan pada dia melalui forum ini. Saya bukan tim sukses Prabowo. Tetapi saya ingin tim ini sukses. Saya dengar keterangan dari Zulfan, dia membaca Leon Agusta. Leon adalah teman saya, senior angkatan 66. Saya ingat buku salah satu puisinya di Lukla, judulnya kira-kira Di Perbatasan. Puisi yang ditulis oleh Leon Agusta. Saya kutipkan dari memori saya, bunyinya kira-kira begini. Mereka telah meninggalkan hutan yang terbakar. Mereka telah menyeberangi sungai yang deras. Kini mereka tertidur di tepian bukit dan tak tahu kemana arah. Saya ingin Pak Prabowo membangunkan mereka. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Terakhir, Bang Budiman Sujatmiko, silahkan closing statement Anda. Mulai tahun 2024 sampai 2045, Indonesia butuh serial suksesi kepemimpinan strategis. Ada dua sumber lahirnya pemimpin strategis sampai 2045. Ya. Yang berlatar belakang intelijen strategis atau berlatar belakang aktivis. Rusia terpuruk di bawah Yeltsin, seorang intelijen yang membawanya bangkit. Brazil terpuruk di bawah presiden-presiden sebelumnya, seorang aktivis buruh yang membuatnya bangkit, yaitu Lula. Selalu sebuah bangsa yang sedang mengalami krisis eksistensi di tengah gejolak, dia butuh kepemimpinan pasokan pemimpin dari kalangan gerakan atau gerakan intelijen. Karena dua jenis manusia ini biasa berpikir konseptual strategis sekaligus survive di lapangan. Karena pertaruhan intelijen maupun aktivis sama-sama hidup atau mati. Mereka berbiasa berpikir global sekaligus menerjemahkannya di level lapangan. Sampai 2045 kita butuh kepemimpinan strategik yang seperti itu. Pilihlah pemimpinan strategik karena nggak ada aktivis yang ada adalah pasukan elit yang tentunya salah satunya adalah Sandi Yuda, intelijen, ya itu yang tersedia. Karena orang-orang intelijen atau pasukan elit atau aktivis lah yang memahami konsep global sampai lapangan. Lakukan itu di tahun 2024, sebab jika tidak saya ingin mengutip penyair juga. Kali ini Mark Twain dari Inggris, dia bilang gini, 20 tahun dari sekarang kita akan lebih menyesal atas apa yang tidak kita lakukan daripada yang kita lakukan. Jika di 2024 kita tidak memiliki pemimpinan strategis, 20 tahun lagi kita akan menyesal. Padahal Anda bisa melakukannya. Ya. Terima kasih Bang Budiman Sujatmiko. Ya, terima kasih pikiran, gagasan, dan penyampaian yang disampaikan oleh keempat narasumber kita sungguh betul-betul memberikan pencerahan dan semakin membuat teman-teman mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih luas. Sebelum kita tutup dan dikembalikan ke MC, saya ingin dari keempat narasumber ini menyampaikan hanya satu kata, karena kita akan menuju 2024, hanya satu kata. Kira-kira dari Bang Fahri, Bang Zulfan, Bang Rocky, dan Bang Budiman, satu kata untuk Indonesia 2024 itu apa? Silahkan, Bang Fahri dulu. Satu kata Abang. Bersatu. 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 Silakan. Bang Zulfan. Fokus dan serius.
2 kata, ya fokus dan serius. Oke sama, boleh dilegalkan 2. Terima kasih Bang Zulfan. Bang Rocky. Jangan sampai 1 kata ini nanti dilaporin loh Bang, coba Bang Rocky. Jangan sampai ada yang laporin lagi loh, nanti dipidana lagi. Berpikir. Saya pikir tadi Bang Rocky mau bilang lawan gitu ya, bukan ya? Oke, silakan. Bang Budiman Sujatmiko. Akselerasi. Akselerasi. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber kami sudah hadir dalam seminar nasional meneropong kepemimpinan masa depan Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan. Sebelum kita tutup, saya menyampaikan jargon GMPK. Mau diucapkan sama-sama? Ayo, 1, 2, 3. GMPK, matang dalam pikiran, masif dalam gerakan. Mau ulang lagi sampai kompak? Oh iya, oke, biar kompak ya. Ayo teman-teman yuk. Mau suaranya nih semuanya, biar rame sebelum kita tutup. GMPK, matang dalam pikiran, masif dalam gerakan. Satu lagi ya, karena kita semua tadi, semua narasumber sudah menyampaikan 1 kata. Satu lagi dong, Indonesia 2024 itu saya ingin teman-teman semua mengucapkan 1 kalimat ya. Maju bersama, Indonesia kuat ya. Tapi nanti dari saya dulu, Indonesia 2024 teman-teman semua kompak dengan semangat, suara yang menggelegar, maju bersama Indonesia kuat ya. Ulang ya, oke kita mulai ya. Indonesia 2024, maju bersama, Indonesia kuat. Terima kasih Bang Fahri, Bang Zulfan, Bang Rocky, Bang Budiman. Tapi sebelum pulang, mandatori harus foto. Mandatori, 1 angle, iya dong mandatori ini wajib karena sosmed segera harus posting. Nah Bang Fahri tahu mandatorinya begitu, selfie. Ayo teman-teman kumpul semua di sini yuk. Teman-teman semua kumpul yuk, kita selfie yuk. Iya dong, saya juga Bang Budiman. Tunjukin kita semua rame. Ayo teman-teman yuk. Atau Bang Budiman, atau semua, oke siapa yang pegang kamera? Berarti duduk, berarti Bang narasumber, semua narasumber duduk. Wah seru nih. Oke, pakai kamera siapa nih? Itu? Oke, saya. Ayo kumpul teman-teman semua kumpul yuk. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman mahasiswa Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan. Satu foto lagi. Sebelum bubar, teman-teman sebentar saya butuh banget foto dengan narasumber berempat, habis itu dengan teman-teman ya. Sudah berebut selfie nih. Abang sebentar bang, kita foto berempat dulu bang. Sebentar. Yuk. Sebentar, saya butuh foto berempat dengan Bang Fahri dan semua. Sebentar teman-teman. Bang Rocky foto bentar aja, Foto sebentar yuk. Tolong guys, foto sebentar boleh gak? Foto. Oh penyerahan plakat, mau foto, sebentar. Oke. Teman-teman boleh. Sebentar. Oke. Iya. Teman-teman, sebentar. Boleh, Kita teman-teman, akan ada turun dulu. proses pemberian plakat ya. Boleh Oke, turun Kak Eli dulu ya. Sebentar. Iya, sebentar Bang. Kalau nggak mau ngasih plakat, teman-teman tolong turun dulu sebentar Abang.